Pak Hamid bilang sama saya saya belum pernah bekerja untuk menteri di mana saya melihat begitu banyak perubahan positif untuk Indonesia. Pak Hamid ingat nggak menyebut itu ke saya? Iya, saya ingat. Pertanyaan dulu, silakan. Terima kasih. Pak Hamid, saya boleh tanya Ya. mengenai meeting yang 6 Mei itu, Pak Hamid tahu nggak bahwa pernyataan Pak Hamid dari BAP pertama, BAP kedua, dan BAP ketiga itu semuanya berubah. Kalau boleh saya sebutkan. Di BAP yang pertama, Pak Hamid hanya bilang saya menyebut go ahead. Di BAP yang kedua, Pak Hamid langsung membilang, sebentar Pak, saya cari. Yang kedua adalah go ahead with Chromebook, garis miring laksanakan. Lalu di BAP ketiga, Pak Hamid berubah lagi menjadi oke, kalau gitu go ahead with Chromebook dan segera dilaksanakan. Nah, saya ingin menanya Pak Hamid, yang mana yang benar Pak Hamid? Menurut ingatan Pak Hamid? Yang go ahead with Chromebook. Oke, karena saya tidak ingat menyebut ini. Tapi mungkin saja saya ingat, tapi saya tidak ingat saya menyebut ini. Tapi saya boleh bertanya sama Pak Hamid. Pak Hamid, bahasa Indonesianya go ahead itu apa Pak? Ya silakan laksanakan. Silakan, ya kan? Silakan. Sekarang Pak Hamid, ini sangat penting. Saya ingin menanyakan, apakah menurut Pak Hamid di saat meeting tersebut itu kita berdiskusi, berdebat, atau di dalam paparannya sudah ada rekomendasi konkret yang ditunjukkan kepada saya? Itu sudah paparan yang sudah disiapkan oleh tim ya waktu itu, Saudara Ibam dan seterusnya, yang itu disampaikan kepada Pak Menteri untuk diputuskan. Oke. Sekarang pertanyaan saya, mungkin saya klarifikasi. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam paparan itu sudah ada rekomendasi konkret atau tidak dari tim? Kalau yang perbandingan itu sudah ada paparan satu slide, ini keunggulan Chromebook, ini keunggulan Windows. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang lebih banyak keunggulannya yang mana Pak? Keunggulannya Chrome OS. Oke. Boleh bisa ditayangkan ini mungkin? Apakah Pak Hamid ingat bahwa di bagian di presentasi itu bahwa sudah ada halaman di mana rekomendasi tim sudah tertera? Saya tidak ingat. Oke, mari kita coba kita tunjukkan. Rekomendasinya apa dari tim? Rekomendasi 14 dan 1. Selama ini saya ingin tanya sama Pak Hamid, selama ini yang saya, kata Pak Hamid kan saya bilang go ahead. Yang saya go ahead itu apa menurut Pak Hamid? Apakah Chrome, Windows, atau Chrome dan Windows? Chrome Pak, Chromebook. Mari kita lihat ya presentasinya apa itu benar apa tidak. Seperti ini di halaman dari di paparan 6 Mei, tentu Pak Hamid ingat kan paparan ini? Pak Hamid ya. Setelah kita melewati semua pro dan kontranya Windows dan Chrome, ada bagian namanya rekomendasi paket penyediaan. Dan di dalam rekomendasi itu disebut, ini untuk setiap sekolah, 1 laptop Windows dan di sini 15 laptop yang dengan Chrome OS. Ini sudah level rekomendasi ya yang dipaparkan kepada saya. Jadi mungkin sebaiknya sekarang saya tanya sekali lagi. Waktu saya bilang go ahead, yang dimaksudkan saya itu go ahead hanya dengan Chrome, apa go ahead dengan Chrome, sebagian besar Chrome, tapi juga ada laptop Windows-nya? Yang mana Pak Hamid? Yang saya tangkap itu dengan Chromebook. Walaupun rekomendasinya ini ya? Iya, karena kan sebagian besar itu kan Chromebook. Ya. Jadi saya menganggap bahwa itulah yang direkomendasikan. Baik, jadi Bapak menganggap karena kebanyakan Chrome, tidak semuanya Chrome, bahwa itu adalah go ahead dengan Chromebook. Ya.
Bapak masih yakin bahwa yang saya bilang go ahead Chromebook, bukan go ahead saja? Seingat saya go ahead with Chrome. Oke, boleh tanya. Pertanyaan saya kedua, Pak Hamid. Pak Hamid menyadari apakah keputusan hari itu yang Pak Hamid bilang keputusannya itu operating system atau hal lainnya, atau jenis laptopnya? Yang dipilih itu hari itu, yang didiskusikan itu apa, Pak? Antara Chrome dan Windows itu apa namanya? Chrome dan Windows. Apakah pemutusan operating system? Operating system. Operating system ya. Iya. Jadi di dalam meeting itu tidak membahas hal-hal lain seperti layar kebesaran atau prosesor atau aplikasi-aplikasi tambahan, tidak? Sebenarnya di dalam presentasi itu lengkap, Pak. Cuma karena waktu itu lagi buru-buru, itu cukup yang pokok-pokok saja, langsung rekomendasi. Pertanyaan saya yang dibahas di diskusi, yang dibahas hanya operating system dan target sekolah siapa yang menerima, apakah benar, Pak? Iya, betul. Itu kan, berarti hanya karena Pak Hamid sangat penting, karena seluruh kasus ini semua kesaksian lainnya adalah semua testimoni de auditum, kecuali Pak Hamid yang saya bilang go ahead pada saat meeting itu. Jadi saya ingin memperjelaskan hari kritis ini, yaitu 6 Mei. Berarti kalau keputusannya itu adalah mengenai operating system, Pak Hamid. Sekarang saya tanya ke Pak Hamid, Pak Hamid tahu bahwa Chrome OS operating systemnya gratis? Iya. Oke. Sekarang saya tanyakan pada Pak Hamid, keputusan Chrome OS, apakah itu berdampak kepada kemahalan harga laptop? Iya. Berdampaknya kemana, Pak? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Terima kasih. Pertanyaan terakhir saya, Pak Hamid sudah berapa menteri Pak Hamid bekerja di masa Pak Hamid? Pak Hamid dari awal sudah di Kemdikbud, benar? Bapak masuk? 11 menteri, Pak. 11 menteri, Pak. Ya. Apakah Pak Hamid ingat setelah kita baru mau berpisahan, apakah Pak Hamid ingat menyebut kepada saya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, Pak Hamid bilang sama saya bahwa belum pernah, Tolong yang ambil gambar jangan pakai lampu. Pak Hamid bilang sama saya saya belum pernah bekerja untuk menteri di mana saya melihat begitu banyak perubahan positif untuk Indonesia. Pak Hamid ingat nggak menyebut itu ke saya? Iya, saya ingat. Boleh saya tanya kenapa Pak Hamid bilang itu ke saya? Pertama karena di masa pandemi yang begitu sulit ya, kita masih bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan. Bahkan ada 26 kebijakan yang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian pelatihan guru ya, yang biasanya tatap muka dengan biaya yang cukup besar ya, itu pada akhirnya dengan menggunakan akses internet itu bisa free kan itu. Kemudian ya banyak lagi lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Boleh saya tanya Pak Hamid, dari 11 menteri yang Pak Hamid pernah mengalami, siapa menteri yang menurut Pak Hamid punya integritas tertinggi? Keberatan yang mulia. Ya, nanti kita serahkan ke saksi, bisa jawab atau tidak? Saya tidak bisa menjawab itu, Pak. Oke. Masih ada? Masih ada lanjutan? Apakah saya pernah meminta Pak Hamid melakukan apapun yang melawan hukum? Tidak. Apakah Pak Hamid pernah mencurigai saya punya masalah integritas selama menjadi menteri? Tidak. Apakah Pak Hamid merasa integritas saya sangat kuat? Ya. Terima kasih. Cukup ya? Tanggapan cukup? Cukup ya, pengunjung. Dari terdakwa mau ditanggapi sekarang atau nanti dalam pledoi pembelaan? Sudah cukup. Cukup ya? Oke, sebentar. Mungkin satu tanggapan. Oke, satu aja. Silakan. Sebentar, Pak. Dari keterangan saksi ya. Ya, satu hal adalah yang ingin saya tekankan sekali lagi adalah go ahead itu artinya silahkan. Presentasi itu mengandung suatu rekomendasi, dan rekomendasi itu yang saya
bilang silahkan laksanakan. Ya. Perbedaan antara suatu perintah dan suatu persetujuan itu sangat penting Ya, karena itu nanti seluruh saudara niat simpulkan, ada ya. di sini. Ya, Baik. sebentar Pak. Mungkin itu yang satu. Dan yang kedua adalah saya sama seperti Pak Hamid juga tidak pernah menerima laporan mengenai apa uji pilot yang terjadi sebelumnya sampai kasus ini dimulai. Dan yang mana? Dan saya tidak pernah dalam proses ini tadi ada perkataan mengenai menyuruh membeli laptop atau apa, saya tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah melakukan perintah apapun dalam Ya. pembelian laptop. Mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.